lolos SNMPTN gak bisa daftar SBMPTN. Kira-kira apa alasannya ya? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Channel. Siapa yang udah buka pengumuman SNMPTN 2022 tanggal 29 Maret yang lalu? Nah, ini teman-teman pasti udah bisa melihat ya warnanya warna merah atau warna biru gitu kan. Untuk teman-teman yang warnanya biru, aku mau ucapin selamat sekali lagi ya. Ini kalau teman-teman lihat video-video kita sebelumnya, selalu aku ucapin selamat karena untuk yang lolos itu udah berhasil melewati saingan-saingan yang sangat banyak dan ketat di SNMPTN. Tapi buat teman-teman yang belum lolos juga tetap semangat ya. Jangan putus asa karena masih banyak jalur-jalur lain yang bisa kalian ikutin di tahun 2022 ini. Nah, di video kali ini aku mau fokus untuk teman-teman yang sudah lolos di SNMPTN. Kemarin waktu teman-teman buka di websitenya mungkin udah langsung lihat ada link pendaftaran ulang ya di PTN masing-masing ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman udah pasti lolos ya langsung aja diklik linknya, nanti biasanya ada pengumuman timeline atau jadwal untuk daftar ulangnya tanggal berapa, apakah kalian itu harus ke kampusnya langsung atau lewat daftar online bisa kayak gitu ya. Nah, itu linknya ada di website si PTN-nya yang tercantum di pengumuman SNMPTN kalian. Nah, permasalahannya boleh nggak sih Kak kalau misalkan kita ini daftar SBMPTN setelah lolos di SNM? Karena mungkin kalian keterimanya di pilihan kedua terus kayak kurang suka gitu ya sama jurusannya, jadi pengen coba lagi di SBMPTN. Jawabannya mohon maaf sekali ya teman-teman ya, tapi nggak bisa gitu. Kenapa? Alasannya? Nah, kita coba bahas ya. Mulai dari yang pertama nih, teman-teman yang udah lolos SNMPTN itu tidak bisa daftar SBM karena akun LTMPT yang dipakai itu sama. Ya, jadi sistemnya teman-teman untuk akun LTMPT ini cuma bisa dipakai satu kali. Kalau misalkan sudah lolos, sistemnya itu langsung ngeblok dari jalur yang lain. SNM dan SBM kan pakai akun LTMPT ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lolos di SNMPTN, nah si akun LTMPT-nya itu udah langsung tertutup istilahnya. Jadi teman-teman itu nggak bisa daftarin akun LTMPT di SBMPTN karena posisinya kalian udah lolos di SNMPTN. Gitu ya. Nah, jadi ini benar-benar dilihat dari akunnya dulu pertama kali. Emang sistemnya udah dibuat seperti itu. Jadi teman-teman yang udah lolos SNM nggak bisa lagi daftar SBMPTN. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat lagi gitu ya, SNMPTN kan saingannya udah berat ya teman-teman ya. Kalau kalian udah lolos berarti kan udah dapet satu kursi kosong nih di SNMPTN. Kebayang nggak kalau misalkan kalian tolak gitu ya? Berarti kan kursi itu jadi kosong kan? Nggak ada yang ngisi lagi kan? Nah, sedangkan teman-teman kalian itu banyak banget yang belum lolos di SNMPTN. Jadi kalau misalkan kalian ninggalin kursi tersebut, itu sama aja kayak menyanyiakan kesempatan yang seharusnya bisa diisi sama orang lain. Jadi gitu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang udah lolos SNMPTN, saran aku nih teman-teman ya, buat yang udah lolos SNMPTN udah diambil aja ya untuk jurusannya dan ya diikuti dengan baik perkuliahannya karena itu bukan persaingan yang mudah untuk ngedapetin pilihan tersebut di SNMPTN. Next, yang kedua nih teman-teman ya, kenapa sih untuk yang SNMPTN ini nggak bisa ambil SBMPTN? Karena SBMPTN ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang belum lolos di jalur undangan atau jalur SNMPTN. Jadi SBMPTN cuma bisa diikuti sama teman-teman yang belum lolos SNM di tahun ini 2022 dan juga 2 tahun sebelumnya 2020 dan juga 2021. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lolos SNM tahun 2020, tahun 2021 itu juga nggak bisa daftar SBM sekarang ya. Karena sama, teman-teman udah lolos di SNMPTN. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalau udah SNM tuh udah langsung diblok ya, nggak bisa banget untuk ikutan SBMPTN. Terus gimana nih Kak? Misalnya kita tetap pengen coba jurusan yang lain, kampus yang lain, jadi kita tolak SNMPTN-nya. Apa yang bakal terjadi? Ini teman-teman harus perhatiin baik-baik ya. Kalau misalnya kalian itu nolak SNMPTN nih, ya kan? Berarti kalian nggak daftar ulang ya kan? Nggak daftar ulang ke PTN-nya. Berarti otomatis
status yang tadinya calon mahasiswa itu gugur nih. Terus kalian coba untuk daftar SBMPTN, UTBK. Sedangkan UTBK tidak bisa menerima siswa yang udah lolos SNMPTN, ya kan? Kalau teman-teman nggak bisa ikutan SBM, berarti kalian nggak dapet skor UTBK, ya kan? Karena kalian nggak ikut ujiannya, jadi kalian nggak dapet skor UTBK. Kalau kalian nggak dapet skor UTBK, berarti kalian nggak bisa ikutan jalur mandiri ataupun jalur sekolah dinas ya, kedinasan ya, sekolah tinggi kedinasan yang menggunakan skor UTBK, gitu ya. Berarti kan ada dong jalur mandiri yang nggak pakai skor UTBK. Ada, betul ya. Pilihannya teman-teman bisa lewat raport ya, jalur raport, jalur prestasi, atau bisa juga pakai jalur ujian mandirinya atau ujian kedinasan gitu. Cuman memang hampir, kalau kita bisa bilangnya sekitar udah 80% ya, 75-80% PTN dan sekolah-sekolah yang lain itu menggunakan skor UTBK di tahun 2022 ini. Jadi kemungkinan untuk yang tidak pakai skor UTBK itu memang lumayan kecil gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman, dampaknya itu nggak cuma untuk pribadi kalian. Kalau yang tadi kan kalian nggak bisa ikutan mandiri yang pakai skor UTBK ataupun sekolah kedinasan, itu kan dampaknya buat kalian doang kan ya. Nah, selain itu sebenarnya ada dampak yang mempengaruhi sekolah kalian. Karena kalau misalkan kalian itu nolak SNMPTN, indeks sekolah kalian itu bakalan turun. Kalau indeks sekolah kalian turun, apa akibatnya? Itu bisa mempengaruhi ke adik tingkat kalian atau ke adik kelas kalian ya. Jadi untuk yang diterima di tahun berikutnya nanti kemungkinan besar bisa berkurang jumlahnya kalau ya banyak yang seperti kalian gitu ya menolak SNMPTN. Jadi saran aku teman-teman, jangan sampai ditolak SNMPTN-nya ya. Udah dilakuin aja dengan baik daftar ulangnya dan dicoba untuk beradaptasi ya, untuk menyukai. Karena kan dari awal sebenarnya kita udah wanti-wanti ya kalau pilih jurusan itu harus yang tetap kalian minati. Jadi mau diterima di pilihan 1 atau pilihan 2 tetap kalian minati gitu ya, tetap kalian jalanin gitu ya, nggak ditolak SNMPTN-nya. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau daftar swasta ya itu mah boleh sih sebenarnya ya, karena kan itu nggak pakai skor UTBK ya. Cuman ya tadi ya dampaknya itu jadi ada dua, untuk kalian dan juga untuk sekolah kalian gitu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman ya seputar SNMPTN dan SBMPTN. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang udah lolos SNM jangan ditolak, karena kalian nanti bakal kebingungan sendiri untuk mencari jalur yang lain gitu ya. Dan sayang banget kalau misalkan kalian menolak SNMPTN setelah lolos dari saingan-saingan yang begitu berat. Dan kasihan juga untuk teman-teman yang SBMPTN jadi tambah satu saingan lagi ya. Seperti jatuhnya kayak nutup peluang orang lain gitu. Sedangkan teman-teman ini udah punya peluang sendiri di SNMPTN gitu ya. Jadi kita berbagi aja, kita berbagi untuk teman-teman yang lain. Semoga yang lain juga bisa diterima di PTN yang mereka inginkan. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.